Science. Siapa di sini yang tidak tahu kereta api? Pasti udah pada tahu kan? Kereta api masih memanfaatkan roda dengan rel sebagai lintasannya. Sehingga ketika kereta api melintas pasti akan menimbulkan kebisingan. Tapi apa jadinya ya jika laju pergerakan kereta api ini dipadukan dengan aplikasi dari sifat-sifat magnet? Apakah mungkin manfaat dan sifat-sifat magnet dan kereta api dapat disatukan? Bakal jadi apa ya? Penasaran kan? Yuk mari kita simak penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, kalian tahu nggak sih apa itu kereta maglev? Dalam bahasa Indonesia, kereta maglev disebut dengan kereta levitasi magnetik, atau sering juga disebut dengan kereta magnet. Seperti namanya, prinsip dari kereta magnet ini memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sampai mengambang alias melayang dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Selain itu, kereta ini juga memanfaatkan magnet sebagai kekuatan pendorongnya. Dengan adanya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasanya. Luar biasa ya kekuatan magnet jika dimanfaatkan pada kereta. Nah, sekarang bagaimana jika diterapkan pada bidang yang lain ya? Saatnya kita seru-seruan bereksperimen dengan menggunakan magnet, yaitu pensil melayang. Loh, kok bisa pensil melayang? Pasti penasaran kan? Yuk kita mulai. Terima kasih Kak Herman. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen ini adalah sebagai berikut. Pensil, magnet berbentuk ring, karet alat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan 4 magnet berbentuk ring pada kasar karet. Upayakan kutub yang menghadap ke permukaan senama dengan kutub magnet yang dipasang nantinya pada pensil. Masukkan 2 ring magnet pada pensil. Tempelkan pensil pada sandaran kasur karet. Seketika pensil melayang. Nah, kok bisa sih? Sekarang, mari kita amati yang terjadi. Wah, pensilnya melayang. Bagus sekali ya, sobat. Adik-adik, tadi sudah melihat kan percobaan pensil melayang? Sudah tahu jawabannya kenapa pensil bisa melayang? Pensil dapat terangkat ke atas dan melayang karena pengaruh dari gaya tolak-menolak kutub magnet yang senama antara magnet yang ada di pensil dan magnet yang ada di styrofoam. Nah, sekarang selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Nah adik-adik, menarik ya penjelasan Kak Herman. Ada kereta yang bisa melayang seperti kereta magnet maglev. Dan ternyata kita juga bisa membuat pensil melayang. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Dicatat ya, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Bagaimana, bisa gak?
Bisa dong caranya. Kita gabungkan kabel ini ke bohlam. Lalu kita hubungkan ujung kabel yang lain ke bawah baterai. Jadi deh. Kalian lagi apa sih? Oh, bikin lampunya menyala. Sini aku juga bisa. Lihat ya. Simsalabim, menyala. Wah, kok tidak menyala? Pantas kau lupa. Halo Sobat X-Science, kembali lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, tahu tidak kenapa bohlam bisa menyala ketika dihubungkan dengan baterai menggunakan kabel? Itu karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Bagaimana ya dengan larutan? Bisa tidak menghantarkan listrik? Baik adik-adik, kita buktikan yuk dengan eksperimen. Sobat X-Science, eksperimen kita kali ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini yaitu toolkit listrik yang berisi gauge-meter, aquades, air garam, dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya, masukkan ujung kabel ke larutan aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gauge-meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X-Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Sementara larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya, air aquades atau air murni. Makanya, tadi dalam percobaan, jarum pada gauge-meter tidak bergerak. Sekarang, bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik, seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X-Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan aquades. Jarum pada gauge-meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl, ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains?
Nah, adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam Jawa bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Dicatat ya, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik belajar di rumah aja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.